Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fardhus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal islam. Walhamdulillah bi nikmatis siyam. Bi nikmatur Ramadan, syahrus siyam, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah di penghujung akhir Ramadan. Di dalam 10 hari terakhir Ramadan ini kemudian Rasulullah SAW memberikan tuntunan untuk semakin meningkatkan level ibadah kita. Karena di 10 hari terakhir Ramadan inilah kemudian Allah memberikan satu reward kepada umat Islam bagi mereka-mereka yang alladzina amanu, yakni berupa Lailatul Qadri khairum min alfisar, yakni satu malam yang luar biasa, Masya Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk kemudian menuju ke Lailatul Qadri khairum min alfisar, itu salah satu tuntunannya adalah mengeluarkan salah satu kewajiban kita berupa zakat. Dalam khazanah fikih, zakat itu kemudian terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah zakatun nafs, atau dalam bahasa Indonesia disebut zakat jiwa. Zakat jiwa ini kemudian dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau yakni disebut zakat fitrah. Yang besarannya kita sudah sangat paham. Kemudian zakat yang kedua yakni zakat mal. Zakat mal ini banyak sekali komponennya. Jadi zakat itu selalu terikat, kalau zakat mal bentuknya ya, itu selalu terikat oleh nisab dan haul. Nisab ini adalah kadar kepemilikan harta yang kita miliki. Haul adalah waktu, kurun waktu kepemilikan sebuah harta. Itu haul. Apa saja komponennya zakat mal ini? Kalau zakat fitrah, sedangkan zakat fitrah tidak terikat oleh nisab dan haul. Jadi jenengan punya beras di rumah, cukup untuk dikeluarkan zakat fitrah, keluarkan. Tidak perlu menunggu 1 tahun dulu berasnya mengendap. Selak berek, Pak. Jadi tidak perlu mengendap 1 tahun berasnya. Itu kalau zakat fitrah. Nah, zakat mal ini kemudian terbagi beberapa komponen. Maka tidak setiap harta yang kita miliki itu bisa kita zakatkan. Jadi ada pos-pos tertentu. Di antaranya adalah yang pertama, zakatul zahab wal fiddah, zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ini kemudian dikonversi ke sekarang menjadi zakat mata uang, yang kemudian diterjemahkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab fikih pada tahun 1969. Beliau kemudian mengeluarkan konsep zakat baru yang disebut zakat profesi. Nah, ini turunan dari zakat emas dan perak. Maka zakat profesi ini nisbatnya, ukurannya kepada kepemilikan emas dan perak. Kalau di era Rasul sangat mudah menghitungnya, karena mata uang di era Rasul itu betul-betul nyata-nyata dirham dan dinar. Yang mana dirham dan dinar ini adalah kepingan emas dan kepingan perak. Berbeda dengan kita sudah tidak lagi kepingan, tapi kertas rupiah yang saat ini terhadap dolar nilainya 17.100. Maka batas nisabnya berapa?
kalau batas nisabnya zakat emas dan perak ini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan 80 gram emas, ada yang mengatakan 85 gram emas. Monggo silahkan, dua-duanya ada dalilnya. Itu hanya beda pemahaman takaran dirham dan perak, dirham dan dinar dan dirham di era Rasul saja. Maka ada selisih perhitungan 5 gram. Baik, andai kata yang mudah saja 80 gram emas. Jadi kalau 80 gram emas, sekarang per gramnya itu adalah kurang lebih 3 juta per gramnya. Jadi yang dijadikan ukuran adalah 24 karat, bukan 16, 14, 18, bukan, tapi 24 karat. Harga per gram emas 24 karat sekarang adalah kurang lebih 3 juta. Katakan fix 3 juta. Berarti 3 kali 80 gram emas kurang lebih 240 juta. Jadi kalau jenengan kemudian kerja, entah itu apapun pekerjaannya, kemudian dalam 1 tahun jenengan mampu menghasilkan 240 juta, jenengan simpan di tabungan atau di deposito. Jadi sebenarnya tidak ada zakat deposito itu, Pak. Yang ada itu adalah zakat hasil dari penghasilan. Jadi kalau jenengan simpennya di deposito, maka deposito yang minimal terhimpun 240 juta, jenengan keluarkan. Keluarkannya berapa? Yakni kurang lebih minimal 2,5%. Jadi 2,5% dikalikan 240 juta. Coba jenengan hitung sendiri nanti. Itu yang harus kita keluarkan. Dan kemudian sangat mudah sebenarnya. Bukan kemudian 1 tahun jenengan dapat 240 juta langsung dikeluarkan, tidak. Harta 240 juta ini disyaratkan mengendap dalam masa 1 tahun. Kalau baru dapat ya belum. Misal zakat landasane sawah, Ustadz pinten, sawahnya baru kena landasan tol misalkan, ya udah bisa langsung dizakati. Kalau misalkan nilainya itu tadi lebih di atas 240 juta, tunggu dulu 1 tahun masa kepemilikan, baru bisa dikeluarkan zakatnya. Ustadz, Januari sampai September alhamdulillah masih utuh, Ustadz, bahkan masih 500 juta. Terus Desember bagaimana, Pak? Desember saya beli Innova, akhirnya sisa cuma 150 juta. Maka kemudian jenengan masih belum wajib zakat, karena kepemilikannya di bawah 1 nisab. Itu zakat emas dan perak. Dan fun fact-nya, pada kenyataannya di era sahabat dulu, sahabat jarang sekali mengeluarkan zakat, terutama zakat mal. Loh kok jarang, Ustaz? Nggih, karena memang harta para sahabat sudah habis keluar dari sedekah dan infak. Jadi jarang sekali sahabat itu yang menahan hartanya mengendap sampai 80 gram. Kecuali dalam satu sejarah, yakni Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu beliau sampai khawatir sekali hartanya akan dihitung, karena sebiji zarah itu nanti dihitung. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dapatnya dan kemana ia membelanjakan. Itu pangapunten sangat. Abdurrahman bin Auf itu adalah orang pertama yang dari hasil warisan harta beliau itu untuk pengembangan pelebaran 2 haramain, yakni Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Saking luar biasanya. Kalau dikruskan nilai rupiah sekarang, harta beliau itu kurang lebih adalah 8.000 triliun rupiah, kurang lebih.
sudah melampaui 1 tahun APBN Indonesia, Pak. Harta satu orang sahabat. Itu baru kita ngomong levelnya Abdurrahman bin Auf, belum Utsman bin Affan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Nah, sahabat ini rata-rata, terutama Abu Bakar As-Siddiq, itu kemudian hartanya tidak lebih dari 80 gram emas, karena hobinya Abu Bakar ini memerdekakan hamba saya. Jadi ketika 1 haul terpenuhi, hartanya tidak mencapai 80 gram emas. Berbeda dengan kulolan panjenengan sedaya masih sibuk ngelumpuk noa. Belum berlomba-lomba untuk mengeluarkan zakat, tapi berlomba-lomba untuk mengumpulkan. Nah, ini kalau di-convert dengan sahabat, ya bainas sama wal sumur jeru, jauh sekali. Kita nyari pendapatan 3 juta per bulan aja, Masya Allah. Itu begitu, nggih. Nah, ini baru zakat emas dan perak. Maka kemudian jangan sampai salah paham. Yang dihitung adalah milkul hak atau kepemilikan sempurna. Jadi harta yang dihitung adalah betul-betul milik jenengan, bukan milik orang lain. Jadi jenengan kalau buka perusahaannya masih kongsi dagang, kerjasama dengan kawan atau dengan rekan bisnis, masih belum menjadi milik yang sempurna. Jadi harta zakat itu adalah milik yang sempurna baru dihitung. Kalau kemudian misalkan deposito di tahun 2025 terkumpul 1 M, sudah jenengan zakatkan. Jenengan kemudian ada nilai pertambahan kekayaan menjadi 2 M. Bukan berarti deposito 1 M yang sudah dikeluarkan zakatnya sudah menjadi suci dan tidak perlu dizakati lagi. Tidak. Yang dizakati adalah nilai akumulasi harta yang dimiliki. Bukan harta yang sudah dizakati menjadi bersih tidak perlu dizakati. Tidak. Jadi total kepemilikan harta jenengan yang cash atau berupa emas atau perak jenengan itu. Ustaz, ada yang mengatakan pangapunten, kalau perhiasan yang dipakai tidak dihitung. Tidak, tetap dihitung. Ustaz, perhiasan kan tidak sampai 24 karat, ya tinggal dikruskan. Perhiasan itu kan kalau di toko gajah itu kan emas tua kan maksimal 18 karat, Pak, sudah mentok itu. Ya tinggal dihitung saja 18 karat nilainya berapa, kemudian nanti diakumulasi sampai enggak 240 juta. Kalau sampai 1 nisab, maka jenengan wajib mengeluarkan 2,5%. Kurang dari 80 gram emas atau 85 gram emas, meskipun kurang 1.000, jenengan tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Ustaz, kok kayaknya bisa diakali? Ya bisa, tapi Allah Sami'un Basir, Allah Maha mengetahui. Sami'un Alim, Allah Maha tahu. Ini orang niatnya ngakalin zakat atau memang betul-betul butuh untuk dikeluarkan. Itu perbedaannya. Ini seringkali. Di lain itu juga ada zakat ternak, hewan ternak. Zakat hewan ternak ini adalah hewan yang termasuk bahimatul an'am, artinya hewan sesembelihan. Kalau misalkan jenengan ternak tapi ternak jangkrik, maka kemudian tidak masuk zakat hewan ternak, masuknya zakat pendapatan. Lagi zakatuz zuru, zakat hasil pertanian. Kalau pertaniannya itu air yang mengaliri tanah sawah jenengan ini butuh biaya, maka zakatnya 5% dari penghasilannya. Itu neto ya, bukan bruto. Sudah dikurangi macam-macam, biaya doros, biaya macam-macam, masih ada 1 nisabnya, maka baru dikurangi 5%. Kalau misalkan air yang mengalir ini adalah gratis di pegunungan, begitu guys, sengkedan, tidak mikir air, maka 10% dari penghasilan panen. Tapi itu pun kalau sudah dihitung bersih. Ada lagi kemudian zakat rikas atau zakat hasil tambang.
Nah, itu nanti tidak bisa saya jelaskan dalam 7 menit. Oke? Itu saja yang mampu saya sampaikan. Maka afdalnya memang mengeluarkan zakat fitrah itu persis sebelum sholat Id. Tapi kemudian agar tidak lupa, ya tidak apa-apa, kita tunaikan sekarang juga. Sebenarnya yang lebih afdal lagi itu adalah langsung kita berikan dari tangan kita ke tangan fakir, miskin, dan anak yatim. Kalau memang jenengan hidup di daerah elit, perumahan elit misalkan, ya, perumahan elit Kidul Dalem, misalkan, tidak ada fakir miskin di situ. Nah, baru jenengan pakai tangan ketiga, yakni amil. Amil yang di mana? Silakan lewat lazismu, monggo, lewat basnas, monggo. Kalau misalkan Masjid Al Hidayah buka penghimpunan zakat fitrah, silahkan dibayarkan ke Masjid Al Hidayah. Barangkali itu saja yang mampu saya sampaikan. Nasrul minallahi fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.